Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas mengenai hukum Gauss dan kuat medan listrik. Hukum Gauss didasarkan pada konsep garis-garis medan listrik yang mempunyai arah atau anak panas ketika berikut dengan muatan positif. Ini adalah garis-garis medan listrik. Jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu bidang dinamakan flux listrik dengan simbol F seperti pada gambar berikut. Ini adalah garis normal, garis putus, dan ini yang tegak lurus ini adalah garis medan listriknya, di mana di bawahnya ada luas bidang atau A. Rumus flux itu adalah sama dengan E kali A, di mana flux sama E kali A kali cos theta. Jika berbentuk sudut seperti ini, sudut antara E dengan garis normal, maka rumusnya adalah flux sama E kali A cos theta, di mana E kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, flux sama dengan flux listrik satuannya Weber, A luas bidang satuannya meter kuadrat, dan theta sudut antara E dengan garis normal. Hukum Gauss merumuskan sebuah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux atau total garis medan listrik yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan total muatan listrik yang melingkupi permukaan tertutup. Secara matematis, hukum Gauss dapat dirumuskan flux sama dengan integral AB dikali diferensial A sama EA cos flux sama dengan Q per epsilon 0. Hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut: jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Dirumuskan flux sama dengan Q per epsilon 0, di mana flux sama dengan flux Weber, Q muatan listrik satunya kolom, dan epsilon 0 per aktivitas ruang hampa, yaitu 8,85 kali 10 minus 12 kolom kuadrat Newton per meter kuadrat. Kemudian medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Medan listrik oleh bola konduktor bermuatan akan tersebar merata pada permukaan bola. Ini gambarnya. Ini muatan positif pada permukaan bola. Ya, kemudian satu di dalam bola. Yang pertama itu ada di dalam bola, R lebih kecil dari R besar. R besar itu jari-jari di dalam bola, sedangkan R kecil itu adalah jari dari luar bola. Maka dari dalam ke luar seperti ini, maka dia R lebih kecil daripada R besar titik A, E sama dengan 0. Jadi kuat medannya itu 0 kalau R kecil ini lebih kecil daripada R besar. Yang kedua, di permukaan kulit bola, R besar itu sama dengan R kecil di titik B, maka E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Yang ketiga, itu di luar bola, R lebih besar daripada R besar, di mana ini terletak pada titik C, maka E sama K per R kuadrat. Jadi setiap medan listrik di dalam bola, di permukaan bola dan di luar bola itu berbeda rumusnya. Oke ya. Medan listrik pada keping konduktor sejajar. Medan listrik antara dua keping konduktor dengan besar muatan sama besar namun berlawanan jenis. Lihat, medan listrik pada keping konduktor sejajar, ini muatan positif, ini muatan negatif, dihubungkan oleh garis-garis medan listrik, yaitu E, di mana E sama dengan sigma per epsilon 0 dengan sigma sama Q per A perangan. E kuat medan listrik 1 Newton per kolom, sigma rapat muatan kolom per meter kuadrat, dan A luas penampang sama meter kuadrat. Kuat medan listrik pada keping konduktor sejajar kalau di antara dua keping, di mana 0 lebih kecil dari R kecil, lebih kecil sama dengan dari D, sama dengan E sama dengan sigma per epsilon 0. Yang kedua, di luar keping, kalau R nya lebih besar daripada diameter, maka E sama dengan 0. Oke. Contoh soal, apabila dua buah titik berjarak 4 meter bermuatan masing-masing positif Q1 dan positif Q2, berapakah perbandingan antara Q1 dan Q2 jika medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1 bernilai 0? Maka akan kita bahas, ini gambarnya ya, ini muatan Q1 positif, ini muatan Q2 positif ya. Ya. Maka karena titik A memiliki medan listrik sama dengan 0, maka E1 dikurang E2 sama dengan 0. E1 sama E2, maka persamaan yang diperoleh yaitu Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R kuadrat, di mana Q1 per 1 kuadrat sama dengan Q2 per 3 kuadrat. K ini hilang karena sama-sama harganya sama ya, 8,85, maka dicoret. Q1 nya tetap, R1 nya itu jarak antara muatan positif di tengah 1. Ini muatan yang 3 ini itu ada R2 ya, yang ini muatan positif yang kedua menuju muatan yang di tengah. Nampak ya?
antara muatan 1 dan 2 itu jaraknya 4 meter, dimana muatannya yang bernilai 0 itu berada di titik kuning ini, seperti itu. Maka hasilnya Q2 sama dengan 9 Q1, dimana dapatnya Q1 kali 3 kuadrat, maka itu adalah 9 Q1, Q2 kali 1 itu sama dengan Q2. Oke. Energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji positif Q aksen dari satu titik ke titik lain. Jika titik Q berada di jauh tak terhingga, sehingga R kuadrat sama dengan tak hingga, dan sebagai berikut. Energi potensial listrik dari dua muatan Q dan Q aksen adalah EP sama dengan K Q aksen per R, di mana EP termasuk besar skalar. EP energi potensial listrik satuannya adalah Joule, konstanta itu adalah K9 kali 10 pangkat 9 Newton Coulomb kuadrat per meter kuadrat. R itu jarak, satuannya meter. Q muatan sumber, dan Q aksen itu muatan uji atau Coulomb. Potensial listrik akibat satu muatan itu rumusnya V sama K Q per R, di mana delta V sama minus integral dari A ke B medan listrik dot dengan diferensial jarak. Potensial listrik akibat beberapa muatan V sama dan sigma I VI sama K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 ditambah titik ditambah K Q per RI. Potensial listrik pada bola konduktor berongga itu di mana R kecil lebih kecil daripada R besar, dan R sama dengan R besar, V sama K Q per R besar. Di mana potensial listrik untuk R lebih besar daripada R besar, maka V sama K kali Q per R kecil. Jadi potensial listrik dalam bola konduktor berongga sama dengan potensial listrik di permukaan bola tersebut. Dapat dikatakan bahwa bidang di dalam bola adalah bidang ekipotensial. Potensial listrik di antara dua keping itu V sama dengan E dikali R. Kalau di luar keping itu V sama E kali D. D itu ada diameter. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Kalau tidak paham boleh tanya lewat WA pribadi. Kemudian boleh kalian catat intisarinya saja. Oke. Semangat ya belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.